Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugroho Joyowongso. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pengertian resensi, ciri-ciri resensi, contoh resensi, dan strukturnya untuk mata kuliah jurnalistik. Definisi resensi. Istilah resensi sendiri berasal dari bahasa Belanda, resenti, yang berarti kupasan atau pembahasan. Selain itu, resensi juga berasal dari bahasa Latin, recensio revidere, yang artinya mengulas kembali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang suatu buku. Resensi merupakan salah satu bentuk tulisan jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pertimbangan kepada pembaca mengenai kelayakan buku yang baru diterbitkan. Secara sederhana, resensi dapat dianggap sebagai bentuk tulisan yang merupakan perpaduan antara ringkasan dan berisi penilaian, ringkasan isi buku. Resensi dapat dijadikan tolak ukur mengenai kelayakan sebuah buku. Menurut Keraf 2001 274, di resensi memiliki ciri-ciri. A. Judul resensi. Ciri utama yang menandakan resensi yang benar dan tepat adalah adanya judul resensi. Judul resensi tidak diambil dari judul buku, melainkan hasil pemikiran yang dapat mencerminkan keunggulan buku tersebut. Dengan demikian pembaca menjadi tertarik untuk membaca resensi. Yang kedua, identitas buku. Identitas buku menandakan bahwa resensi dapat dipertanggungjawabkan di bagian awal resensi. Terdapat beberapa hal terkait identitas buku, seperti judul buku, nama pengarang, penerbit tahun terbit, edisi cetakan, jumlah halaman, dan sebagainya. Yang ketiga, sinopsis atau ulasan buku. Sinopsis atau ulasan buku yang akan diresensi haruslah ditulis secara ringkas dan tepat agar pembaca lebih mudah untuk memahami isi buku yang sedang dibahas. Selain itu, juga menjelaskan maksud dan tujuan dari pengarang dalam pembuatan buku tersebut. Yang keempat, kelemahan buku. Ciri resensi yang baik adalah adanya kelemahan buku atau karya yang akan dibahas. Namun, kelemahan buku di sini haruslah dinilai secara objektif. Tujuannya dari penulisan kekurangan buku ini adalah membantu pengarang untuk merevisi atau memperbaiki karya-karyanya di masa mendatang. Sedangkan bagi pembaca, tujuannya dituliskan kelemahan buku adalah sebagai bahan pertimbangan apakah buku itu layak untuk dinikmati atau tidak. Yang kelima, kelebihan buku. Kelebihan buku ditampilkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengarang, buku atau pembaca. Akan tetapi, kelebihan buku jangan ditulis secara berlebihan. Hal itu akan membuat pembaca kecewa karena hasil resensi tidak sesuai dengan kualitas buku fisiknya. Di resensi, ada sistematika resensi yang tepat. Sebuah resensi disusun berdasarkan sistematika yang sudah menjadi standar penulisannya. Terdapat 3 elemen penyusun resensi secara umum, yaitu bagian pertama ada pembuka, bagian kedua bagian isi, dan bagian ketiga itu penutup. Bagian pembuka itu sebelum menulis bagian pembuka, penulis resensi akan memberikan penjelasan secara detail mengenai identitas suatu karya. Misalkan, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, beserta edisi cetakan.
dimensi buku, jumlah halaman, jumlah bab, ukuran buku, dan harga. Yang kedua, bagian isi tubuh. Pada bagian ini, yang terdapat penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Dari bagian inilah, pembaca akan mempertimbangkan kelayakan dari buku yang dihasilkan. Yang ketiga, bagian penutup. Di bagian penutup, resensi menjelaskan alasan atau latar belakang mengapa buku itu dihasilkan atau objek yang menjadi sasaran dari buku. Yang keempat, contoh resensi. Bisa dilihat dari sebelah sini. Sekian dari saya, semoga apa yang saya presentasikan bisa dipahami oleh yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.